Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Ditya Putri dengan NPM 22203010091. Di sini kita akan mempelajari mengenai pidato persuasif. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih? Yang pertama, kita akan mempelajari definisi pidato persuasif, tujuan pidato persuasif, kemudian struktur pidato persuasif, ciri kebahasan pidato persuasif, dan langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Memasuki materi yang pertama yaitu definisi pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pidato yang berisi mengenai ajakan kepada masyarakat untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat melakukan sesuatu hal. Pidato persuasif adalah sebuah seni berupa mengungkapkan sebuah pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif menuangkan gagasan atau pendapat ke dalam sebuah tulisan yang disusun dalam bentuk pidato dengan tujuan mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk melakukan sesuatu. Memasuki materi yang kedua yaitu tujuan pidato persuasif. Apa saja sih tujuan pidato persuasif itu? Yang pertama, membentuk tanggapan. Pidato persuasif bertujuan agar audiens atau pendengar dapat menanggapi pidato yang disampaikan oleh pembicara. Kedua, memperkuat tanggapan. Memberikan penguatan tanggapan agar menjaga kesinambungan perilaku pembicara dengan topik, gagasan, atau isu yang dibicarakan. Yang ketiga, mengubah tanggapan. Membantu audiens yang memiliki kebiasaan buruk dan mengubah tanggapannya agar menjadi lebih baik. Materi selanjutnya adalah struktur pidato persuasif. Pidato persuasif terdiri dari 3 struktur, yaitu bagian pembukaan, yang terdiri dari salam pembuka, ucapan atau sapaan berupa penghormatan, yang ketiga ucapan rasa syukur, dan yang keempat ucapan terima kasih. Kemudian bagian isi pidato, terdiri dari pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Kemudian yang ketiga ada bagian penutup pidato yang terdiri dari harapan berupa gagasan dan pesan, yang kedua permohonan maaf, kepuasan pendengar, ketiga ucapan terima kasih, dan salam penutup. Memasuki materi keempat yaitu ciri kebahasaan pidato persuasif. Terdapat 6 ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, terdapat kalimat aktif. Dalam teks pidato persuasif, terdapat kalimat aktif atau kalimat yang subjeknya melakukan sebuah kegiatan, aktivitas, pekerjaan, dan perbuatan tertentu. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Dalam teks pidato, terdapat kata tugas berupa kata depan, kata penegas, dan kata penghubung atau konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kosakata emotif. Pidato persuasif haruslah mampu membuat audiens tersentuh secara emosi atau perasaannya ketika mendengar atau membacanya. Yang keempat, menggunakan kosakata bidang ilmu. Terdapatnya kosakata baru yang mampu memberikan pengetahuan bagi audiens atau pendengar. Yang kelima, menggunakan sinonim. Penggunaan kata sinonim atau kata yang memiliki pengertian atau makna yang sama. Yang keenam, kata benda abstrak. Menyatakan sebuah kata kerja, kata sifat, dan kata benda yang sifatnya abstrak atau tidak bisa ditangkap menggunakan panca indera menjadi sebuah kata benda. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Terdapat 3 langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama, memilih dan menentukan topik. Tentukan topik yang dibahas pada pidato Anda, kemudian lakukan riset agar topik tersebut dapat meyakinkan pendengar dan tidak membosankan. Apabila mengambil topik yang bersifat kontroversial, sebagai pembicara harus mengetahui argumen topik tersebut dari segala sisi, sehingga argumen yang dibuat akan lebih mudah meyakinkan audiens dan menimbulkan sebuah tanggapan. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Tentukan tujuan yang ingin dicapai pada pidato persuasif yang kamu sampaikan, agar pendengar dapat menerima dengan baik. Selain itu, pidato yang Anda buat haruslah jelas fokus ke arah mana. Apakah meyakinkan hanya orang-orang tertentu, masyarakat, atau pemerintah? Hal tersebut sangat penting agar pidato Anda lebih terarah dan logis. Yang ketiga, memahami audiens. Sesuaikan pidato Anda dengan tingkatan umur, status, dan latar belakang pendengar. Dengan melihat latar belakang dan tingkatan umur audiens, maka pembicara dapat melihat sudut pandang dari audiens. Apakah mereka sudah mengetahui topik tersebut atau tidak mengetahui?
Selain itu, ketika sudah mengetahui pandangan audiens, maka selanjutnya tentukan argumen yang mampu meyakinkan dan mengajak audiens dari kedua sisi, agar semua audiens dapat melakukan apa yang pembicara sampaikan. Itulah tadi mengenai materi pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.